Ya, puji Tuhan. Bisa dibuka mute-nya, Pak? Ya, Shalom. halo. Haleluya, akhirnya kita ketemu di Zoom ya. Selama ini hanya lewat telepon ya, begitu ya. Puji Tuhan, akhirnya kita bisa ketemu di Zoom. Baik, malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sudah ada bersama dengan kita pasangan suami istri. Ini jarang-jarang loh ya. Pasangan suami istri mau kesaksian sama-sama. Itu jarang-jarang. Ya, dari sekian banyak yang bersaksi, baru beberapa orang saja. Kapan lalu sempat ada Pak Tommy dan Bu Susana juga ya. Nah, itu puji Tuhan ya, kita dapat kesempatan yang baik malam hari ini bersama dengan pasangan yang tentunya sangat diberkati oleh Tuhan. Baik ya, malam hari ini pertama-tama saya ingin, karena kita mau tanya jawab, kita mau korek ya tentang kehidupan mereka ini ya. Haleluya. Nah, pertama-tama saya mau tanya ke istrinya dulu. Gimana punya suami seperti Pak Hindra ini? Menyenangkan? Banget Pak. Soalnya kan kita sebelum menikah pacaran 6 tahun. Pacaran 6 tahun? Ya. Oke. Dan selama pacaran oke-oke aja ya? Oke. Justru ini pilihan mamiku justru. Mamiku yang jatuh cinta pertama sama dia. Oh, tapi maminya nggak jatuh cinta terus ya sama anak itu ya, sama suamimu ya, enggak ya? Justru waktu dibawa pulang masih temenan. Terus waktu mami lihat dia langsung suka, katanya sama dia aja, katanya gitu. Wah, ya udah. Berarti ini benar-benar pilihan orang tua ya? Ya. Oke, baik. Nah, mungkin sedikit mungkin akan disampaikan oleh Ibu Yeti. Malam hari ini Ibu mau bersaksi tentang apa sih, tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bu Yeti? Silakan Bu. Iya, thank you teman-teman. Thank you untuk kesempatannya. Thank you juga buat suami yang mau join. Jadi kita nikah udah 2003, berarti udah 19 tahun ya, hampir 19 tahun ya. Hampir 20 tahun. Ya, kami ngerasa pernikahan kami baik-baik aja. Kami ngerasa pernikahan kami luar biasa gitu ya. Terus tapi di berjalannya waktu di 2021 kemarin tiba-tiba suami ngaku dosa gitu loh, bahwa dia itu selingkuh gitu loh. Ya kan, saya nggak tahu, saya nggak sangka gitu, karena selama dia melakukan perselingkuhan itu dia baik sama saya gitu loh. Terus kita juga pelayanan di gereja sama-sama gitu. Terus nggak kelihatan sama sekali kayak orang lagi ngelakuin perselingkuhan lah gitu loh. Setiap hari juga pulang, setiap hari juga cium, peluk gitu segala macam. Jadi saya nggak sama sekali nggak tahu lah gitu loh. Jadi nggak kaget banget waktu dia ngaku dosa gitu loh. Terus saya marah gitu kan waktu yang awal-awal kemarin dia ngaku gitu. Waktu dia ngaku dia selingkuh, ya saya marah gitu loh. Saya ngamuk setengah mati udah tadinya saya pengennya di rekamannya diputar aja supaya nggak gelagapan, jadi aduh, sorry ya Pak Fran. Nggak apa-apa, santai aja. Ya, jadi waktu dia pertama kali aku kan saya marah lah, pasti ya marah, udah gitu kepengennya nggak percaya lah gitu ya, udah gitu udah pelayanan sama-sama, udah gitu nggak kelihatan lah gitu loh. Terus tiba-tiba kayak gitu kan saya kaget setengah mati ya, maksudnya kok dia tega gitu loh, salah saya apa gitu kan. Dia nggak pernah ngomong, nggak pernah, pokoknya dia suami yang sangat baik lah, sabar gitu sama saya, pengertian, ngalah gitu segala macem. Kayaknya bener-bener suami yang tanggung jawab gitu loh. Nggak disangka gitu, saya bingung gitu, kenapa gitu, saya ngerasa saya nggak ngelakuin kesalahan gitu loh, tapi ya bingung lah gitu. Terus tiba-tiba dia bilang kayak gitu ya,
di awal-awal saya nggak terima gitu, karena di awal-awal dia nyalahin saya katanya karena saya suka marah-marah, saya apa dia nggak bisa ngutarain apa yang ada di pikirannya gitu loh. Jadi saya lebih dominan lah istilahnya gitu loh. Terus aku bilang, loh saya ngerasa kebalikannya, loh kayak gitulah. Pokoknya di awal dia ngerasa aku yang salah gitu loh. Terus udah gitu ya prosesnya itu nggak langsung tiba-tiba jadi baik sampai sekarang Pak Frans. Jadi di awal-awal tuh waktu pertama kali dia ngaku dosa, saya kepengennya minggat gitu, saya pengen kabur gitu lah ya, maksudnya pengen udahan lah gitu, saya nggak mau gitu loh, rasanya jijik gitu segala macam kan. Terus begitu apa sempat didatengin sama senior di gereja kami, datang untuk mendoain kita. Terus malam itu waktu dia mau pulang, dia pesan sama saya, dia bilang katanya, ya kamu doain suami kamu, terus kamu ampunin ya, dia bilang gitu. Iya, aku bilang, aku nurut aja gitu loh. Walaupun di situ aku lagi, aduh rasanya marah, rasanya gimana, kesel, apa segala macem ya. Sampai saya tuh nggak mau lihat muka dia gitu loh, nggak mau juga ngelihat mukanya si yang kakak senior itu. Saya nggak mau lihat dia. Pokoknya kok kenapa sih mesti ngampunin gitu? Tapi di dalam hati kok kayak ya udah nurut gitu loh, ya udah ngampunin gitu. Begitu mereka pulang, ya udah aku duduk berdua di ruang tamu. Dia bilang sorry, begitu aku bilang ya aku ngampunin kamu. Terus kita berdua berdoa sama-sama gitu loh, berdoa sama-sama. Terus dia doa, aku juga doa, aku ngampunin dia. Terus aku mau doa untuk selingkuhannya juga, aku ngampunin dia gitu loh. Walaupun di dalam hati aku nggak tahu ke depannya bagaimana. Pokoknya dia bilang seperti si kakak itu bilang, buat kamu itu baik buat kamu ngampunin aja, dia bilang gitu. Ya udah aku bilang ya aku ngampunin, aku bilang. Jadi aku berdoa, aku bilang Tuhan aku ngampunin Indra, aku ngampunin si wanita tobat itu, aku bilang gitu. Terus tapi mulut ngomong kayak gitu, hati panas, hati rasanya aduh kesel gitu kan ya. Setiap hari jadi curigaan, setiap hari jadi kayak ngejudge dia gitu loh. Setiap hari kayak menghakimi dia, apapun yang dia lakukan saya curigain terus gitu loh. Yeah. Jadi kadang-kadang saya lagi masak, lagi nyuci baju gitu, saya kepikiran ternyata lu selingkuh ya gitu, ngerti gak? Jadi kepikiran itu akhirnya jadi ngamuk lagi, tiba-tiba saya bisa yang pukul dia gitu loh, sampai anak-anak semuanya pada kayak trauma gitu kan ya teman ya. Puji Tuhan saya punya komunitas di dekat di rumah saya ada komunitas gereja, mereka sangat membantu kita berdua untuk kita tetap stay together, maksudnya kita jangan sampai mundur gitu, kita sama-sama didoain segala macam sampai si Hilda ajak saya join di PD Victory gitu loh. Nah waktu join di PD Victory itu tuh saya langsung keep nomornya Bu Eli, dalam hati mungkin one day saya akan butuh gitu, karena saya up and down, mulutnya iya ngampunin di satu sisi saya, tapi kesel, kalau lagi kesel saya bisa meledak gitu loh, aduh nggak karuan deh gitu, bisa kayaknya pengen ambil pisau udah bunuhin satu-satu udah kelar lah gitu loh, mau ngadepin ke depan gitu loh. Ya tapi saya percaya Tuhan sangat mengasihi saya, jadi banyak orang yang pada saat saya lagi gilanya lagi di titik yang paling rendah saya, banyak orang yang bantu saya gitu loh, termasuk Bu Eli. Waktu itu saya nggak kenal Bu Eli karena saya juga baru join di PD Victory gitu loh. Waktu saya lagi malam itu saya rasanya pengen mati gitu ya, pengen matiin semuanya, tak bunuhin semuanya, aku juga termasuk aku gitu ya, anak-anak juga rasanya aku pengen mati gitu. Terus tiba-tiba Bu Eli bisa yang langsung balas WA saya, bahkan Bu Eli langsung telepon gitu loh. Jadi saya ngerasa ini pertolongan Tuhan juga gitu loh. Maksudnya Bu Eli kenapa dari sekian banyak orang, mungkin banyak juga yang WA Bu Eli kan gitu loh. Bu Eli langsung responin saya gitu loh. Jadi saya merasa Tuhan sangat-sangat membantu. Waktu saya kasih tahu Cihildi bilang berarti lu spesial ya, dia bilang gitu. Waktu dia ngomong kayak gitu saya ngerasa iya barangkali memang kayak spesial gitu kan ya. Amin. Seiring berjalannya waktu, yang saya lakukan adalah ya saya ngamuk, iya saya marah, iya saya pukul dia sampai dia tuh takut gitu loh, karena saya udah saking kesel gitu ya.
nggak terima gitu, tak pukul dia sampai mamanya Berani ya pukul ya, padahal badannya gede banget loh Pak Indra ini. Gede banget loh ini. Berani aduh, pukul ternyata. ya mungkin saking keselnya ya, tapi puji Tuhan dia sabar gitu. Walaupun dia ada marah juga gitu, maksudnya ya udahlah gue pergi gitu loh. Ya tapi itulah Pak. Jadi apa namanya, prosesnya memang nggak cepat, tapi saya percaya kalau kita nurut sama Tuhan ya. Waktu Bu Eli bilang, kamu kalau marah, kamu kayak jorokin suami kamu masuk ke lubang itu lagi. Tapi kalau kamu ngampunin, kamu tetap diem, kamu tetap tenang, berserah sama Tuhan, itu kamu lagi bantu dia untuk dia keluar dari lubang. Itu aku ingat banget dari ngomong kayak gitu. Aku bersyukur banget, maksudnya itu kata-kata yang membuat aku ayo ya gitu loh. Ya. Sebenarnya perjalanannya ini aku ngerasa Tuhan itu baik. Karena aku kayak Tuhan itu kasih kesempatan untuk aku, ini loh, Tuhan pun pernah dihianati. Rasanya tuh seperti itu gitu loh. Tuhan pun pernah ditinggalin gitu loh. Ini rasanya kayak gini gitu. Ya kan? Aku ngerasa ya aku bersyukur sih, maksudnya ternyata Tuhan itu, siapa sih aku sampai Tuhan itu mau mati buat aku gitu loh. Ya kan? Maksudnya aku juga pernah menyakiti Tuhan, aku juga pernah gitu, bukan aku suci-suci banget, enggak, aku juga pernah ngelakuin dosa gitu loh. Tapi Tuhan ngampunin aku gitu, jadi aku harus ngampunin dia gitu kan. Itu yang buat aku terus jadi sekarang sudah benar-benar ngampunin Pak Hindra ini ya? Nah itu yang waktu terakhir kemarin Alfred, saya ketawa gitu ya. Ini pertanyaannya nusuk banget kan, benar-benar ngampunin enggak? Itu pertanyaan yang paling ini. Gampang pertanyaannya, susah jawabannya. Yang paling ngerasain aku ngampunin atau enggak itu Hindra, suami. Karena kan aku di mulut ya aku ngampunin, tapi somehow aku bisa marah, aku bisa keingetan lagi kan gitu loh. Tapi yang paling bisa ngerasain adalah suami gitu. Nanti makanya saya mau tanya ke suami nih sekarang nih. Pertanyaannya juga simpel juga nih. Anda Pak Hindra pilihan mama. Ya, jarang loh. Biasanya mertua itu bisa wah, apa namanya, kok gue suka banget nih sama menantu yang satu ini begitu ya, gue pilih aja dia begitu. Kok Anda tega-teganya Pak Hindra ya bisa melakukan dalam tanda kutip tadi ya, itu yang Ibu Yeti bilang pengkhianatan, seperti Tuhan Yesus dihianati. Kira-kira ya mungkin banyak ibu-ibu ingin tahu kenapa sih Pak Hindra bisa lakukan itu, ada apa sih? Ya. Ini gimana ya ceritanya Pak ya? Ya awalnya sih pertama ya memang kenal dengan perempuan itu dari dunia malam sih Pak, karena kerjaan pertama. Dari dunia karaoke, jadi mungkin kalau istri yang suami-suaminya suka karaoke, ya tolong diperhatikan lah gitu. Ya karena memang dunia karaoke pertama awal dari Iba sih Pak. Iba sama satu perempuan, lama-lama keterusan gitu loh, jadi komunikasi intens jadi kebablasan gitu loh Pak. Nah berarti hatinya baik nih sebenarnya ya Pak Hindra ini, hatinya baik, mau nolong, ibab gitu ya, akhirnya dimanfaatin dan keterusan gitu ya Pak ya? Iya, kebablasan Pak, dan itu ya memang nggak bisa dipungkiri apapun itu juga itu salah gitu loh Pak, walaupun niat awalnya baik tapi ujungnya salah ya tetap salah. Baik. Itu bawa malapetaka di keluarga ya. Jadi gitu mungkin buat anak, buat istri terutama yang shock berat lah gitu loh. Ya memang seperti kata istri kan, ya saya pergi pulang nggak pernah kemana-mana. Jadi kayak normal aja gitu loh Pak. Jadi makanya selama kurang lebih 6 tahun Pak saya jalan itu. Oh 6 tahun ya. Yes. Gitu loh. Jadi ya dari saya cover perempuan itu, dari ya ketemuan sampai ya ke jenjang yang lebih jauh gitu loh Pak. Gitu. Nah apa yang membuat Pak Hindra memberanikan diri untuk ngakuin? Karena banyak orang yang melakukan dan tidak akuin aja, udah biarin istri nggak tahu ini dan aku selesaikan hubungan. Nah ini apa yang mendasari? Ceritanya gini Pak, tadinya memang saya sudah jenuh, sudah capek Pak.
Saya juga sambil pelayanan, sambil buat dosa, jadi saya hidup di dua dunia, munafik lah istilahnya gitu. Sebenarnya saya sudah kepikiran untuk menyelesaikan dengan cara saya, yaitu saya kubur. Selesai sudah, gitu loh. Jadi ya udah selesai, istri nggak tahu, ya semua ya udah saya kubur, ya semua baik-baik aja, gitu loh. Ya kan normal, gitu loh. Tapi ya Tuhan punya rencana lain sih Pak ya, saya rasa ya Tuhan nggak mau saya pakai caranya saya dengan cara dikubur gitu dosa saya. Tapi itu yang membuat saya ngomong sama istri Pak. Dan mungkin salahnya saya sudah ngomong, saya mesti berdoa dulu Pak sama Tuhan. Waktu saya ngomong tanpa persiapan doa, ya istri shock gitu Pak. Jadi rame. Ya saya sih benar-benar, maksudnya saya juga bersyukur. Pertama Pak, saya nyalain istri Pak. Itu biasa lah ya. Itu biasa. Makanya saya dengar kan dari cerita Adam dan Hawa, begitu salahin istri dulu gitu loh. Lucu gitu. Jadi saya waktu baca firman tuh, itu saya banget gitu loh, kayak Adam dan Hawa. Itu saya jangan ini wanita yang kau taruh di sebelah saya ini yang itu, ya kan? Jadi apa namanya? Ya pertama-tama saya salahin istri dulu Pak. Karena saya bilang saya nggak dapat sesuatu yang dari istri gitu loh. Saya mencari kesempurnaan. Padahal saya tahu bahwa saya sendiri juga orang yang nggak sempurna. Tuhan juga kasih istri juga yang nggak sempurna, tapi ya kita harus bersyukur dengan itu, saling melengkapi. Iya. Gitu. Sempat nyesel nggak Pak waktu abis ngaku dosa gitu, kemudian malah respon istri seperti itu, kemudian marah-marah terus apa? Sempat nyesel nggak? Tau gitu gua kubur aja gitu ya, itu cerita itu. Sempet banget Pak. Dan kadang-kadang suka, dia maksudnya gini, saya sempat kecewa sama istri, saya pikir gini loh, waktu saya ngaku kan saya tahu istri saya ini jauh lebih rohani lah Pak daripada saya. Jauh lah lebih rohani, dengar firmannya apa segala macam, dia jauh lebih rohani Pak daripada saya tahu. Nah, yang itu yang kadang-kadang buat saya kecewa itu, nah ngampuninya tuh cuma di bibir, gitu loh. Jadi itu yang kadang-kadang bikin saya ini, kok lu tahu firman, kok lu begitu sih responnya, gitu loh. Jadi itu yang jadi itu yang jadi saya tuh jadi kadang-kadang jadi berontak gitu loh, saya jadi marah gitu loh, kok saya ngaku jadi begini gitu loh. Harusnya kan lu ngaku terus saya ngaku terus udah boleh selesai, udah beres gitu loh, udah selesai. Tapi kan ya saya sadar sih Pak bahwa itu semua memang ya penyebabnya saya gitu loh. Ya itu kan kepengennya Pak Hindra ya, waktu ngaku langsung diampuni, kepengennya begitu ya. Nggak ada yang nggak ada embel-embelnya lagi. Gak ada embel-embelnya ya Pak ya, pengennya gitu ya. Kata Bu Yeti, enakmu ya, enak aja ya. Iya. Memang seperti itu ya. Banyak kita, walaupun baik pria maupun wanita, ketika melakukan kesalahan dan mengakui dan kemudian ingin segera langsung diampuni, oke nggak apa-apa, kamu enak aja pikirnya begitu, kata pasangannya begitu ya. Tapi ya memang ini sebuah proses yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat Anda berdua. Ya, tentunya dengan kejadian ini kerohanian Anda semakin ditingkatkan sama Tuhan ya, semakin saling ngerti, betul ya, semakin saling ngerti. Nah ini karena waktu juga karena durasi, pertanyaan terakhir bisa dijawab sama baik suami maupun istri. Nah tips dari Anda kira-kira untuk para suami istri yang mengalami hal yang sama dengan Anda, kira-kira sebaiknya menurut versi Pak Hindra dulu, sebaiknya seperti apa? Saya bilang sebaiknya Pak, walaupun keadaannya ngaku itu gak enak, tapi lebih baik ngaku Pak. Karena kenapa? Begitu kita ngaku, kita rasanya lepas Pak dari beban itu. Jadi kita hidup munafik itu lepas Pak. Benar-benar itu beban yang begitu lepas itu rasanya plong, walaupun istri marah, ya sudah kita terima. Tapi memang itu kesalahan kita. Tapi lebih baik ngaku daripada nggak ngaku buat saya Pak. Memang keadaannya mungkin akan ngalamin apa seperti saya alamin. Hampir dulu waktu di awal-awal Pak, hampir setiap hari kita berantem sampai subuh Pak, sampai jam 6 pagi baru tidur. Setiap hari, setiap malam gitu Pak. Itu benar-benar nguras tenaga, nguras pikiran, nguras benar gak ada sejahtera sama sekali Pak. Gitu loh. Tapi setelah belakang saya pikir ya itu harga yang harus saya bayar gitu loh Pak. Saya gitu loh. Ya harus gentle lah. Kalau berbuat salah ngaku, ya hukumannya apa ya
syukur-syukur cuma diomelin doang Pak, cuma dipukulin doang nggak apa-apa gitu loh, benar nggak? Ya kan, tapi sebenarnya kita ke depannya lihat anak-anak lebih baik kondisinya, jadi karena Amin. kayak gitu, hubungan saya sama istri sama anak-anak jadi lebih baik Pak. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Hindra. Wah, jadi kalau punya kesalahan lebih baik diakui walaupun ada harga yang harus dibayar. Oke ya, thank you Pak Hindra. Sekarang untuk yang terakhir kepada Bu Yeti ya, untuk para wanita nih bagaimana? Silakan pesannya untuk para wanita yang menghadapi hal yang sama seperti ini, silakan. Kalau buat Yeti, kekuatan Yeti itu dari Tuhan, benar-benar dari Tuhan. Semua hikmat, semua kesabaran, semua damai sejahtera, sukacita, semuanya itu dari Tuhan, Pak. Dan kalau kita mau nurut taat seperti yang Bu Eli yang bilang ya, Bu Eli, saya suka banget dengerin khotbahnya Bu Eli karena itu sangat membantu saya, ngingetin banget gitu ya, bahwa semua yang kita alami itu semua kita kita jalani dengan sukacita aja lah. Karena aku baca di Yohanes 16 kalau nggak salah ya, itu tentang duka cita mendahului sukacita. Jadi kalau kita semua di sini pernah ngalamin yang namanya hamil ya, namanya ibu hamil, kita 9 bulan kita ngerasain aduh berat kemana-mana, bawa mual apa segala macam ya kan gitu. Tapi pada saat bayinya itu lahir kita happy banget, kita jadi lupa kan sama yang 9 bulan kita udah lewatin itu gitu. Jadi kalau kita tekun, kita sabar terus kayak gitu, kita ingat bahwa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita. Amin. Nanti pada saat kita taat, kita akan ngasilin buah yang buahnya itu tuh lebih dari kita nggak bisa dengan kata-kata, kita nggak bisa deh. Kayak sekarang aku bersyukur dengan kejadian ini, saya ngerasa Hindra, menurut aku, di pandangan aku, dia suami yang jauh lebih baik dari Hindra yang dulu. Menurut aku gitu ya, dari Hindra yang pertama kali aku ketemu gitu loh. Jadi menurut aku Tuhan itu baik. Tuhan itu pasti punya rencana untuk kita masing-masing. Aku dengar khotbahnya Pak Peter yang dia bilang kalau masih kedagingan, kita masih ngejerit, rasanya nggak adil, rasanya pengen berontak, itu masih daging, dan itu pasti kita diremukin lagi. Remukin sampai benar-benar hancur gitu. Jadi cuman ada roh gitu loh. Ya, cuma satu, dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, itu doang. Amin. Tepuk tangan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Wow, luar biasa. Terima kasih banget nih ya Pak Hindra, Bu Yeti buat sharingnya malam hari ini. Pasti menguatkan semua pasangan yang ada yang ikut ibadah pada malam hari ini. Doa kami supaya kalian semua tetap terpelihara oleh Tuhan dengan sempurna, pasangannya menjadi semakin harmonis dengan anak-anak juga ya, hubungannya semakin harmonis. Thank you ya, sampai ketemu. Pasti kita akan ketemu di Jakarta atau di Surabaya ya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Haleluya. Baik. Sekali lagi.